dengan connectivity theorem. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yakni untuk mendeskripsikan sikap, kata, dan simbol yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Selanjutnya, di sini ada rasionalisasi penelitian. Nah, dalam rasionalisasi penelitian, di sini ada generalisasi matematis. 3 aspek generalisasi matematis adalah perception of generality, atau mempersepsi mengenai sebuah aturan atau pola. Kemudian ada expression of generality, menguraikan sebuah aturan atau pola. Symbolic expression of generality, memformulasikan keumuman secara simbolis. Dan yang keempat, manipulation of generality, menerapkan aturan atau pola umum pada permasalahan. Kemudian ada pun definisi atau syarat tentang generalisasi matematis. Menurut Sukadijo 1999, generalisasi memuat beberapa syarat, yaitu generalisasi tidak terbatas secara numerik, artinya generalisasi tidak boleh terikat pada jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, generalisasi tidak terbatas secara spasio-temporal, artinya tidak boleh terbatas dalam ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, generalisasi harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Sedangkan menurut Watt dan Hartgrove Trisnadi 2006, proses generalisasi meliputi mengobservasi data, membuat hubungan yang mungkin, dan formulasi konjektur. Kemudian semiologi. Nah, definisi dari semiologi sendiri, ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semiologi berarti suatu hal yang berhubungan dengan sistem tanda dan lambang dalam kehidupan manusia. Generalisasi matematis, komponen semiologi yang berkaitan dengan generalisasi ialah yang pertama ada gestur, yakni gerak tubuh, kemudian word, kata-kata, 3 simbol. Nah, kemudian ada connectivity theorem. Connectivity theorem adalah di mana bahwa guru mendorong siswa untuk menunjukkan keterkaitan antara konsep atau pengetahuan yang sedang dipelajarinya dengan pengetahuan siswa lainnya atau pengetahuan yang sudah ada. Nah, aktivitas berpikir siswa yang mengkaitkan pengetahuan baru mereka dengan permasalahan sehari-hari atau masalah kontekstual. Kemudian, komponen semiologi siswa dalam generalisasi matematis. Tahap pertama, mengamati benda di lingkungan sekitar, menuliskan informasi yang didapat, menemukan permasalahan dalam soal yang disajikan dengan mengidentifikasi masalah yang disajikan lalu diselesaikan dengan aturan pola. Tahap kedua, menguraikan aturan atau pola secara numerik atau verbal dan hasil identifikasi permasalahan untuk menghitung suku berikutnya. Kemudian tahapan yang ketiga, menggunakan data untuk membuat generalisasi dengan cara simbolik. Kemudian komponen semiologi siswa dalam generalisasi matematis yang keempat, yakni mengecek penyelesaian hasil jawaban dan menyimpulkan dari hasil tersebut. Demikian rasionalisasi penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan daripada bab 1. Di sini saya akan menjelaskan daripada pendahuluan bab 1 saya. Yang pertama yakni ada latar belakang. Latar belakang dalam proposal saya yakni pembelajaran matematika dalam prosesnya terdapat kemampuan penalaran. Penalaran sendiri ialah hal penting dalam proses pembelajaran matematika, karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui bernalar. Semisal, apabila siswa tidak memiliki kemampuan bernalar, maka nantinya siswa akan menganggap matematika sebagai pelajaran yang hanya mengikuti rangkaian prosedur tanpa paham maknanya. Di Indonesia, kemampuan penalaran masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil ujian nasional matematika siswa SMP, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih oleh tenaga pendidik di Indonesia.
Penalaran dalam matematika ada dua macam, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari pengetahuan atau pengalaman yang umum yang menuntun hingga memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Sedangkan penalaran induktif adalah proses penalaran dari pengetahuan atau pengalaman yang khusus yang menuntun hingga memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang umum. Dan menurut Sumarno, generalisasi matematis merupakan bagian dari penalaran induktif. Kemampuan generalisasi dalam pembelajaran matematika membantu siswa dalam memadukan pengalaman dan pemahaman mereka untuk memecahkan masalah dengan cara yang baru, sehingga membuat siswa lebih kreatif. Menurut Karaher Martinez bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa tidak cukup menggunakan notasi atau simbol, tetapi juga harus mempresentasikan dan memberikan alasan matematis, yakni membuat kesimpulan dan generalisasi menurut cara mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika salah satunya dipengaruhi oleh generalisasi matematis yang dimiliki. Umumnya siswa mengalami kesulitan saat dimintai untuk menggeneralisasi soal barisan dan deret aritmatika geometri yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kesulitan siswa terletak pada bagaimana membuat keumuman pola suku ke N pada barisan aritmatika, sehingga guru membimbing siswa agar dapat menyelesaikan soal tersebut. Bermula dari hal tersebutlah dan penelitian-penelitian lain, saya, peneliti, tertarik melakukan penelitian mengenai semiologi dan generalisasi. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian yakni Analisis Komponen Semiologi dan Kemampuan Generalisasi Siswa SMP dengan Connectivity Theorem. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana sikap yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Kemudian yang kedua, bagaimana kata yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Kemudian yang poin ketiga, bagaimana simbol yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Selanjutnya, pada proposal yang saya buat, ada pun tujuan penelitian, yakni yang pertama, mendeskripsikan gestur yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan words atau kata yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan simbol yang muncul dalam generalisasi matematis siswa dengan connectivity theorem. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi guru, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang semiologi yang sering muncul dalam pembelajaran matematika, terutama dalam memberikan petunjuk kepada guru untuk dapat menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan tujuan daripada pembelajaran. Maka dengan tercapainya tujuan pembelajaran akan tercapai pula pengembangan generalisasi matematis oleh siswa. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti, yakni penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai komponen semiologi dalam generalisasi matematis siswa. Kemudian manfaat selanjutnya, ketiga, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti lain terkait analisis komponen semiologi dalam generalisasi matematis siswa dan dapat dijadikan acuan untuk menindaklanjuti penelitian dengan lingkup yang lebih luas dan kompleks. Kemudian, adapun definisi operasional agar tidak menyebabkan penafsiran dalam penelitian ini atau ambigu dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah berikut. Adapun yang pertama, analisis adalah penguraian pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian pemahaman arti yang tepat. Kemudian ada semiologi. Semiologi adalah tanda dan simbol yang bersifat visual dan verbal, dapat diterima oleh seluruh indera manusia sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi.
Adapun yang ketiga, komponen semiologi adalah bagian atau unsur dari semiologi. Terdiri dari 3 komponen, yaitu sikap, kata, dan simbol. Kemudian adapun yang keempat, sikap adalah gerak tubuh yang dilakukan siswa dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam proses generalisasi. Kemudian yang kelima, kata adalah ucapan yang diungkapkan oleh siswa berupa ungkapan atau tulisan kata-kata atau kalimat, bukan simbol dalam proses generalisasi. Kemudian adapun yang keenam, simbol adalah tanda atau notasi matematika yang dimunculkan siswa dalam proses generalisasi. Kemudian adapun yang ketujuh, generalisasi matematis adalah proses membuat kesimpulan berdasarkan fakta matematik dari keadaan khusus menuju kesimpulan umum yang berkaitan dengan pola dan mencakup 4 tahap. Adapun 4 tahapan, yang pertama adalah perception of generality, kemudian ada expression of generality, symbolic expression of generality, dan manipulation of generality. Kemudian yang terakhir, definisinya ialah connectivity theorem atau dalil pengaitan. Apa sih dalil pengaitan itu? Dalil pengaitan sendiri adalah menunjukkan keterkaitan antara konsep atau pengetahuan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan siswa yang lainnya. Pengaitan ini dapat diarahkan kepada aktivitas berpikir siswa, mengkaitkan pengetahuan baru mereka dengan permasalahan sehari-hari atau kontekstual. Demikian presentasi daripada proposal saya pada bab latar belakang atau pada bab 1. Semoga bermanfaat ke depannya untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas dan kompleks lagi. Saya sebagai pemateri atau peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan dalam dalam proposal saya. Dan saya sangat berharap kritik dan saran dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih.